penyelidikan itu berarti bukan sembarangan. Iya, Bang, otomatis kan yang namanya penyelidikan atau itu kan harus ada narasumber, ya kan? Iya, Harus ada memang. contoh nih tolong tolong dibesarkan Kang Kian Santang. Mohon maaf, izin. Nih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Al Harits bin Hisam radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saksi mata langsung yang hidup di zaman Rasulullah. Contohnya ini Aisyah. Ini kan salah satu istrinya, ya. Ya Rasulullah, bagaimana? Ini dia bertanya nih. Aisyah nih bertanya, ya Rasulullah, bagaimana wahyu dari Allah diturunkan kepadamu? Ini ketemu kan tentunya kan Rasulullah dengan Aisyah kan. Rasulullah SAW menjawab, kadang-kadang wahyu turun kepadaku. Ini menceritakan seperti lonceng. Nah, di sini ada juga Aisyah. Dia menambahkan bahwa dia pernah menyaksikan nih. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, aku pernah menyaksikan turunnya wahyu kepadanya pada saat cuaca sangat dingin. Bahkan Aisyah sendiri di sini menjadi saksi pewahyuan yang menyaksikan Rasulullah mendapatkan wahyu. Ini salah satu contoh ya yang saya sebutkan ini seperti ini Bang Kanelo. Ya, kalau seandainya saya bertanya, Rasulullah mendapatkan wahyu, ada saksinya enggak? Ada yang menyaksikan enggak? Ada orang sejarah yang hidup bareng dengan Rasulullah enggak? Ada. Ini Aisyah. Nah, ini kan Aisyah nih. Cerita Aisyah. Ini kan cerita Lukas nih. Nah, pertanyaan saya, cerita Lukas, kisahnya Lukas, dia mendapatkan Yesus dilahirkan, Yesus tentang silsilah Yesus, bahkan Yesus disunat, bahkan ada cerita malaikat yang mendatangi ya Maria. Pertanyaan saya, apakah Lukas tahu ketika malaikat datang kepada Maria sudah ada pada saat itu? Itu pertanyaan saya itu loh Bang. Tolong pertanyaan saya, di mana Yesus ketemu dengan Lukas? Silakan Bang. Baik, jadi begini. Itu kan yang tadi ditunjukkan itu adalah Al-Quran. Sementara yang kita bahas ini bukan Al-Quran, ini Al-Hadis. Jadi periwayatan. Makanya di sini yang namanya kitab suci itu, yang namanya keagamaan, ajaran agama itu pasti meninggalkan histori. Itu loh, pasti meninggalkan begini, histori sejarah. Megaloman. Histori itu ada, tetapi bahwa kitab Lukas itu kan ditemukan dalam bentuk gulungan, sehingga memang dia punya penulisannya seperti itu. Gini aja, Tapi sekalipun dia seperti itu bukan berarti ya, Bang, ya, dia terlepas dari sejarah. Tidak. Bang, sebentar Bang, gini Bang, biar nggak bias ya, saya luruskan nih. Saya pengen nanya, Bible ini kitab hasil karangan manusia atau firman dari Tuhan Bang? Jawab Bang. Ya, Bible itu adalah buku yang berisi kesaksian tentang Tuhan dan juga penulisan tentang firman Tuhan. Jadi ada firman Tuhan di situ yang kemudian dituliskan. Ya, firman Tuhannya ke siapa Bang di situ? Ya, karena kalau kita bicara Bible itu kan kita bicara dari. Iya, firman Tuhannya itu ke siapa Bang? Firman Tuhannya itu ke siapa? Ya, makanya saya jawab bahwa firman Tuhan itu kepada banyak orang. Karena kalau kita bicara tentang Bible, kalau kita bilang Bible itu kan Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan kepada banyak orang. Berarti Bapa atau Yesus berfirman ke banyak orang, gitu Pak? Enggak, bukan begitu. Makanya dengar baik-baik dulu. Oh, bukan. Katanya ke banyak orang tadi. Aduh, salah mulu gua mah. Dibesarkan Pak Lod dibesarkan coba. Karangan ini. Jadi Bible ini karangan. Nih, according itu arti karangan. Jadi bukan pelaku sejarah ya. Jadi bukan pelaku sejarah ya, Bang Lod. Bukan. Ini karangan Lukas. Ini karangan John. Jadi Bible ini karangan. Bukan firman Tuhan, bukan. Karangan ini. Menurut according ini kan karangan kan, menurut kan. Ini John gitu loh. Makanya tadi dia menyelidiki karena sebelumnya juga udah ada orang menyelidiki, kenapa tidak dipakai gitu kan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita, banyak orang yang telah berusaha kan gitu.
Jadi sebelum Lukas ini udah ada orang sebelum dia menyusun tentang cerita-cerita tentang Yesus ini gitu loh. Tapi kenapa yang lain itu tidak dipakai? Apakah orang lain siapa seperti Yohanes, Thomas. Matius gitu loh, dan sebagainya gitu loh maksudnya Pak Cornelio. Kita kan diskusi ini kan. Iya, Ini kan iya, kita iya. Artinya membongkar memang di sejarah situ ditulis tentang according ya. Saya kan ya bukan ahli bahasa Inggris, bahwa ya itu adalah karangan. It's okay, bolehlah itu yang tertulis di situ. Tetapi bahwa kitab itu sendiri bukanlah sebuah karangan, hasil karangan ya, tetapi dia merupakan sebuah penulisan tentang kesaksian tentang Tahu keberadaan dari Yesus mana Pak bahwa itu gitu. bukan karangan Pak? Tahu dari Ya mana memang kalau itu tahulah bukan kami karangan? yang Kristen itu kita tahunya begitu. Ya dari mana? Taunya dari mana? Keasliannya itu bisa dijamin nggak Pak? Ya artinya begini kan, ada Injil tapi juga ada kisah-kisah sejarahnya itu juga ada. Artinya Injil itu juga tidak terlepas dari Ini sejarah. Injil ini Pak, Bible ini hasil dari sejarah atau firman dari Tuhan? Itu dulu jawab Pak. Ya hasil dari sejarah Saya juga. kira itu Tadi pertanyaan saya yang keliru. hasil sejarah juga Jong Hah? tadi saya tanya Keliru sejarahnya mulu. lu Saya pas dari tadi ketemu dengan perasaan Yesus salah dan mulu. nggak Aing bisa dipikir jawab. kok bisa mikir. Iya karena itu pertanyaannya salah itu. Pak, kan saya bertanya Pak, saya nggak tahu nih. Saya anggaplah orang awam, orang bodoh. Saya bertanya ke Bapak. Bible ini hasil karangan manusia melalui sejarah atau firman dari Tuhan? Itu Pak tinggal dijawab, bukan salah benernya Pak, bukan. Iya, Jawab aja. firman itu adalah tulisan dari manusia berdasarkan fakta sejarah berhubungan dengan keberadaan Yesus Kristus. Oke, berarti Bible itu bukan firman dari Tuhan kalau gitu ya. Begini, firman dari Tuhan itu dia karangan manusia bukan turun langsung dalam bentuk kertas, tapi dia diucapkan dan ada orang yang mendengar, terus kemudian itu dicatat, dituliskan. Itu yang Catat. di dalam perjanjian jadi- baru seperti itu ya. Oke. Berarti gini Pak, berarti Yesus lagi jalan atau Yesus lagi makan ikan goreng, di belakangnya ada orang dicatat Yesus lagi makan ikan goreng gitu berarti. Ya bukan Pasti salah bukan lagi. modelnya seperti itu. Bukan modelnya seperti itu. Apa tuh? Yang benarnya gimana? Terus tahu dari mana itu yang mencatat bahwa Yesus Contohnya makan ikan kan goreng? begini. Kalau dia nggak ada di Contoh belakangnya. begini, abang dengan saya, contoh ya. Abang dengan saya. Oke, saya Oke. dengan Bapak. Oke, gua serius nih. Oke. Nah, abang dengan saya selama 1 bulan ini kita bersama-sama. Jadi Ya, jangan kita 1 bulan Pak, melakukan kelamaan banyak nanti hal saya stres. 2 hari aja, 2 hari. oke, 2 hari 2 hari kita aja, Pak. Jangan lama-lama. pergi ke 2 hari. Oke, acara 2 atau hari. apa, kita berteman gitu kan, saling mengenal lah. Oke, kita berteman. Tapi teman Nah, bohong-bohongan ya Pak ya. kemudian Teman bohong-bohongan. setelah Oke. masuk ke hari ketiga kan saya menuliskan tentang saudara. Bukan berarti saat kita Oh, ada di di hari warung ketiga. terus saya ada mencatat di situ, tidak. Oke, iya. Oke, di hari ketiga Bapak mencatat tentang kelakuan saya makan ikan goreng bla 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 dan sebagainya. Oke, saya setuju itu. Saya setuju karena Anda berbarengan dengan saya. Nah, si Lukas ini dia kan tidak berbarengan dengan Yesus. Dia tidak menyaksikan Yesus makan ikan goreng. Kenapa dia sampai tahu? Tahu dari mana dia? Kan sudah dijelaskan tadi Kalau bahwa saya sama Bapak kan berbarengan, ya. Si Kalau Lu- saya sama Bapak berbarengan. Nah, ini Lukas sama Yesus tidak berbarengan nih. Tahu dari mana tahu dari mana si Lukas ini bahwa Yesus lagi makan ikan goreng pakai sambal terasi? Tahu dari mana? aduh, saya harus menjawab pertanyaan yang begini lagi. Ini artinya begini, kan tadi sudah jelas Iya, disebutkan Pak. di situ Jawab, Pak. bahwa Jawab, Pak. Lukas itu menuliskan Kan tadi Bapak bilang ke Untuk saya menyusun pura-pura suatu- berteman selama 2 hari. Jadi Bapak tahu kelakuan saya seperti apa. Di hari ketiga Bapak mencatat kelakuan saya bla 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 bla. Udah dicatat. Nah, sekarang gini, Bible adalah hasil tulisan dari
teman-teman Yesus atau murid-murid Yesus gitu kan. Nah, tahu dari mana Lukas bahwa Yesus lagi makan ikan goreng? Kan dia tidak hidup sejaman. Tahu dari mana? Ayo jawab. Kan begini, namanya itu kan kembali kepada metode yang digunakan. Kan sudah jelas bahwa dia menuliskan kepada Theophilus, dan sebelum dia menuliskan kepada Theophilus, dia melakukan penyelidikan. Namanya penyelidikan, itu berarti ada perjumpaan dengan para saksi-saksi mata dan lain-lain yang bisa dipercaya, kemudian dia menyusun Oke, berarti secara ada saksi mata kalau gitu ya. Berarti ada saksi teratur. mata. Oke, berarti ada saksi mata kan? Ya, ada Oke. saksi mata. Oke. Sebutkan nama satu orang saksi mata tersebut. Salah lagi pasti. Ya itu pertanyaan itu sebenarnya tidak bisa diajukan ke saya karena Kok ini keremas ya? Belum mendekat kok ini keremas ya. iya, sebenarnya pertanyaan itu tuh tidak bisa diajukan karena yang kita tahu bahwa dia melakukan penyelidikan. Ketika kita mengetahui bahwa dia melakukan penyelidikan, pasti dia berjumpa dengan orang-orang itu dan tidak perlu kita mengetahui namanya. Mungkin Oke, saja ada di betul. buku sejarah Setuju, yang pasti lain. dia berjumpa. Yang saya tanyakan siapa orang yang pernah berjumpa itu? Muncrat aing ngomong. Itu kecuali abang, kita membahas ini bukan sedang membahas kitab Lukas, tapi kita membahas sejarah Lukas. Ya itu bisa lah. Pak, Bapak, Pak, Maka Bapak di sini jangan main sulap, Pak. Jangan jadi pemain sulap, Pak, di sini. Kalau misalkan Bapak tahu, jawab secara data, jangan asumsi Bapak. Wajar kalau saya bertanya ke Bapak, siapa saksi mata tersebut yang pernah melihat Yesus makan ikan goreng? Wajar nggak, Pak? Wajar. enggak, Bapak jawab enggak secara begini, data, Panggang. begini. secara Begini. akademis. Kalau misalkan tidak ada Begini. tertulis, berarti itu bohong, karang-karangan orang. Digegel oke ku aing Begini. teh ya. Hak. Begini, yang kita bahas ini adalah kitab Lukas, pasal 1 sampai dengan pasal terakhir. Maka apa yang tertulis itulah yang menjadi pokok bahasan. Sementara kalau kita bicara tentang sejarah Lukas, tentu kita akan bicara mungkin tulisan lain lagi yang berhubungan dengan sejarah Lukas itu. Mungkin di Oke. situ baru bisa Oke. ditemukan adanya nama-nama orang di situ. Oke. Berarti yang tidak tertulis itu tidak diyakini, oke? Oke Yang nggak? tertulis itu, kalau saya sebagai orang Kristen ini Yang sudah tertulis meyakini. yang diyakini, yang tidak tertulis yang tidak diyakini, oke? Yang tertulis itu diyakini, sedangkan yang diyakini juga itu ada tulisan lain yang mengenai sejarah itu ada. Jadi ada berapa Suaranya tulisan di situ hilang, di dalam host. Bible? Weh, masa sih suara saya hilang? Cek satu. Iya, tadi Cik, sempat hilang, host. suara saya